gitu ya. Bahkan uniknya di sini saya baca tadi Ibnu Qayyim beliau mengutip pendapat Ibnu Qayyim lagi ya, untuk menyebutkan apa namanya, ini Ibnu Qayyim ini kan termasuk apa namanya, imamnya orang Salafi Wahabi, tapi kitab-kitabnya berkaitan dengan tasawuf, dengan ruh, ini dibuang seolah-olah dianggap tidak karya beliau. Jadi mereka ngambil yang fisik, kajian fisiknya. Nah, Ibnu Arabi di sini mengutip. Nah, mari kita lihat bagaimana pendapat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ru'yah solihah bermacam-macam. Yang pertama, ilham yang Allah sisipkan ke dalam hati seorang hamba. Ilham itu adalah firman yang digunakan oleh Allah sebagai media komunikasi dengan hambanya dalam mimpi, seperti yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit. Nah, ini sahabat yang berpendapat gitu. Jadi riwayat-riwayatnya dikumpulkan beliau. Yang kedua, sebuah perumpamaan yang diciptakan oleh malaikat yang bertugas dalam urusan mimpi. Jadi mimpi-mimpi ru'yah shalihah kita itu kadang-kadang itu gambaran dari malaikat untuk memberikan isyarat kepada kita. Kalau di jemaah tabligh itu kan ada fadilah sholat itu maksudnya. Subuh-subuh Nabi sering tanya itu, siapa yang mimpi tadi? Ada yang mimpi? Nah, kalau ada mimpi cerita, nanti ditakwilkan Nabi SAW. Ya, ditakwil beliau mimpinya. Bahkan sebahagian sunnah Rasul itu berasal dari mimpi sahabat. Termasuk lapas ajan kan, berasal dari mimpi Umar bin Khattab. Lapas ajan, lapas qomat, tidak dari Nabi. Diilhamkan Allah lewat mimpi. Karena itu bahagian dari kenabian. Mimpi yang soleh, orang-orang soleh itu satu bahagian dari 40 kenabian gitu ya. Nah, maka kalau kita pahami dengan baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sahabat, tabi'in sampai ulama sekarang, kalau dia sudah masuk makam wali, dia nanti punya ilmu-ilmu khusus untuk menjelaskan, merincikan syariat yang dibawa Nabi, bukan merubah syariat pokok, nggak bisa. Maka itu disebut sahabat itu kan banyak yang makam wali, maka amalan-amalan kita itu banyak dari sahabat. Ada yang tasbih, subhana rabbil sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, itu kan dari sahabat itu, lapasnya itu. Sampai Nabi katakan, siapa tadi yang muji ya Allah itu? Siapa yang bertasbih tadi? Saya Rasul. Saya melihat ada malaikat, berapa malaikat itu? 19 atau berapa yang mengangkat tasbihmu itu ketika kamu mengucap. Maka dipakailah doa tasbih sahabat itu. Artinya kalau kita pahami secara syariat, sahabat itu bisa menambah syariat baru setelah dikonfirmasi Rasul. Itu tentu baik kan orang malaikat mengangkat, karena mereka tingkat wali, tapi menambah dalam arti syariat-syariat rinci yang puruk-puruk namanya, bukan yang pokok. Kalau nambah sholat jadi nama nggak bisa. Itu syariat Nabi udah 55. Artinya yang kecil-kecilnya itu rincinya itu. Nah, maka nanti makom wali di situ Pak merinci sunnah-sunnah yang pokok itu. Nah, memerinci pengetahuan-pengetahuan pokok sunnah Rasul. Nah, itu sebenarnya keutamaan para wali. Maka kalau sudah tingkat wali kan mereka bisa mengambil zikir-zikir dari alam jabarut, ya kan? Tasbih-tasbih malaikat yang di sana. Mereka bisa ini dapat itu. Karena sudah sering ke sana atau diperjalankan rohaninya ke sana. Maka nanti kan kita lihat ada sholawat ini. Itu sebenarnya dari itu Pak. Ya. Sholawat naria, sholawat ini. Itu sebenarnya pendapatan para wali. Apakah sholawat itu membuat syariat baru? Enggak. Sholawat yang ditemukan oleh para wali itu sebenarnya itu kan dalam puru. Itu hanya dalam bentuk ada sholawatnya terus disisipkan di dalamnya doa-doa. Ada masalah kan? Sebenarnya tidak masalah. Cuma kalau orang nggak belajar syariat dengan rinci, dengan bagus, mendalam, dia anggap buat syariat baru. Nabi kan nggak ngajarkan sholawat gitu katanya. Padahal enggak kan? Ya sholawat yang benar itu kan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dah,
Nah kalau kita mau tambahin dia nanti doa-doa disisip dia, tidak ada masalah sebenarnya. Orang kita minta kan, kayak sholawat naria, sholawat untuk menghancurkan kezaliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Itu kan doa sebenarnya. Setelah kita berselawat dapat hasanah, baru kita doa minta disisip. Itu sebenarnya sebahagian itu berasal dari memang ilham, alam-alam jabarut malakut yang ditemukan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak masalah di dalam syariat karena dia sifatnya memerinci saja dan tidak bertentangan. Amalan-amalan buruk yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat di dalam ilmu syariat itu tidak masalah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ketiga perjumpaan antara roh orang yang bermimpi dengan roh-roh orang yang sudah mati, seperti roh keluarganya, teman dekat, sahabat-sahabatnya. Nah, ini juga beliau sebutkan. Ini yang ketiga kan. Yang keempat, mi'rajnya roh untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan bercakap-cakap dengannya. Nah, inilah. Jadi beliau juga mengatakan itu kan. Cuma yang gini-gini gak dipakai sama orang salafi. Maka Ibnu Qayyim ini walaupun dia imam salaf, Ibnu Taimiyah walaupun imam salaf, pendapat mereka ini banyak yang dibuang kalau tidak sesuai dengan fikrah mereka. Maka sebenarnya mereka itu lebih disebut kepada Wahabi gitu. Kenapa? Karena ya pendapat Wahabinya diikut. Ibnu Taimiyah cuma untuk justifikasi, penguat saja. Kalau enggak sesuai buang gitu. Ibnu Qayyim kalau enggak sesuai buang. Imam Ahmad bin Hambal enggak sesuai juga, buang juga gitu. Jadi lebih cenderung kepada Wahabinya. Maka walaupun mereka nyebut Salafi, kalau diteliti sebenarnya mereka Wahabi gitu. Karena istilah Salafi ini kan awalnya dimunculkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, pengikut salaf gitu ya. Tapi kalau diteliti pendapat-pendapat mereka, kenapa mereka disebut pengikut Wahabi bukan pengikut Salafi, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah? Pertama ya seperti tadi, Imam Ahmad bin Hambal berhukum pakai hukum yang 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ulama mazhab kan pakai hukum 5. Sementara mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Ada istilah sudah menyimpang kan? Kalau dalam syariah, kalau enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis, kita ijtihad. Kalau mereka enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis, sesat. Padahal disuruh berijtihad sama Nabi kan? Hadis sahihnya kan jelas. Ijtihad, kalau kita berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Nah, kalau mereka tutup, enggak boleh ijtihad. Pokoknya kalau enggak dicontohkan Nabi dan sahabat, bid'ah, sesat. Enggak diteliti dia kan. Nah, di situ berseberangan kita dengan mereka enggak bisa ditemukan itu di situ. Di hukum syariat. Mereka berhukum, kalau bahasa saya mereka berhukum pakai ilmu hadis. Sementara ulama syariat berhukum pakai hukum syariat. Ya enggak ketemu lah. Nah, susah mempertemukannya. Kemudian yang kelima, masuknya roh ke surga, melihat-lihat kondisi surga dan lain sebagainya. Coba Bapak perhatikan itu pendapat Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim sendiri setelah meneliti mengakui bahwa ruhani kita ini bisa diperjalankan masuk ke surga. Nah, makanya guru-guru kita itu kan kalau sudah level kita tinggi nanti latihannya ya di bawah ruhani kita dituntun. Nah, dituntun hati kita ke Allah saja, terus ruhani kita dituntun jalan. Apa yang diperlihatkan Allah ya terserah Allah. Tergantung hati kita kan, makam kita. Kadang diperlihatkan surga, kadang diperlihatkan ruh masyaikh-masyair ya. Ya kalau mi'raj tadi itu naik langit 1 2 3 dan seterusnya. Kadang kita diperlihatkan macam-macam sih, Pak. Ya, kadang diperlihatkan kita tiang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Yang aras, tapi melihatnya memang pakai ruh, nggak bisa pakai mata kepala. Harus orang yang sudah minimal dia kalau salah satu guru kita mengatakan minimal dia sudah
zikirnya di makom sifat, di makom nurani, di makom nur Muhammad. Kalau di bawah itu nggak bisa nembus, nggak bisa dituntun, nggak bisa ngelihat dia belum. Ya, dia harus di makom nurani minimal. Ya, kalau sudah makom nurani, insya Allah bisa. Ya. Ada yang terpandang, ada yang minimal dia merasa. Ya, pandangannya samar-samar atau dia merasa. Ya. Kalau pengalaman-pengalaman kita sama kawan-kawan seperti itu, Pak. Jadi pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman-pengalaman ulama besar ketika mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, pengalaman-pengalaman ilmu-ilmu ulama besar inilah yang dirinci, ya, dan telah dibuktikan sampai sekarang dibuktikan oleh ulama tarekat. Ya. Mi'raj sufi atau wali yang terjadi dalam mimpi menuju langit yang 7 bahkan jauh ke atas lagi untuk mendengarkan perintah Tuhan sekalipun tanpa perintah membawa syariat baru adalah salah satu macam ru'yah sholihah. Nah, itulah kata Ibnu Arabi, ya, yang kita sebutkan tadi. Inilah yang diperbincangkan oleh ulama-ulama kita, termasuk Ibnu Qayyim yang sudah saya sebutkan tadi 5 pendapatnya. Jadi, maka ada riwayat yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu pun sebenarnya di akhir hidupnya dia berbaiat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, mengikuti tarekat Syekh Abdul Qadir Jilani. Biasanya di awal-awal orang syariat suka menentang ilmu tasawuf hakikat ini. Tapi ketika dia berjalan terus, dia dalami inti dari syariat itu, lama-lama kebuka hatinya, ternyata benar. Ya Allah, ternyata begini rupanya isi syariat Islam itu, begitu kan? Nah, biasanya begitu, menentang, karena kadang kita nggak bisa menalar kan ilmunya, nggak bisa nalar kita. Kenapa nggak bisa kita nalar? Karena belum nyampe. Ya, setingkat profesor saja kalau nggak dalami nggak bisa nalar dia, Pak. Ya, saya tadi lihat tulisan di Facebook profesor, salah seorang profesor UUN, profesor tasawuf lagi filsafat. Ya, dia menulis bagaimana meyakinkan orang tentang Isra Mi'raj. Ya, saya sederhana saja menjawabnya. Sebenarnya Prof, Isra Mi'raj itu paling mudah dipahami kalau kita sudah paham ilmunya atau paling tidak mengalami hal-hal yang mendekati, saya bilang gitu ya. Ya seperti ulama ini kan mengalami. Yang kan gampang ngerasa mereka untuk meyakini Isra Mi'raj itu. Gampang sekali kan. Tapi bagi yang tak mengalami, ya mencari-cari ya, atau nggak ngerti ilmunya kan. Nah, mereka mencari-cari atau susah meyakini. Nah, otomatis itu, Pak. Ya, susah meyakini karena tidak mengalami. Nah, maka Al-Ghazali dalam Ihya pernah mengatakan seseorang itu akan membenci sesuatu yang dia tidak tahu tentangnya. Nah, kalau nggak tahu dia nggak suka dia. Nah, aku udah tahu ditelitinya, mungkin suka dia, ngerti dia gitu. Biasanya begitu. Kita lah nggak kenal sama orang, namanya kita nggak kenal. Udahlah gitu, kurang suka kita. Orang nggak kenal kan. Tapi kalau dekat kita, udah kenal kita, senang lah kita kan. Jadi biasanya begitu, Pak. Ada pengetahuan Al-Ghazali menyebutkan begitu, ya. Maka di dalam tasawuf ini pun memang ulama besar-besarnya itu pun ya, kalau dikumpul-kumpul sih jadi banyak, ya. Maka karangan-karangan mereka inilah yang kita tulis, yang kita baca. Dan kita berkeyakinan gak mungkin ulama-ulama besar ini berbohong kan. Nulis buku bohong. Udah terkenal kealimannya, terkenal karomahnya, gak mungkin mereka berbohong atas nama Al-Quran dan hadis. Pastilah mereka jujur. Kenapa jujur? Ya karena mereka kita terbukti dalam sejarah mereka adalah orang-orang yang soleh, begitu ya, yang terpercaya, yang tidak cacat, tidak fasik. Saya kira itu aja pengantar tentang Isra Mi'raj ini, Pak. Pengetahuannya gelintir. Ya. Kita lanjutkan di diskusi bebas lah ya.